Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dimanapun kalian berada ya. Oke, di sini aku mau sharing sama teman-teman semua bagaimana proses aku kerja ke Polandia. Oke, yang pertama kalian harus mengetahui dulu tentang informasi Polandia dan apa aja yang harus kalian siapin. Yang pertama, yang pasti yaitu mental dan keyakinan hati kalian ya, kalau kalian tuh benar-benar mau kerja ke Polandia. Yang kedua, kalian itu juga harus udah siapin biaya buat kerja ke Polandia. Yang jelas kerja ke Polandia itu pasti pakai biaya, apalagi bagi yang proses melalui agensi seperti saya itu harus pakai biaya. Jadi sebelum apply kalian juga harus siapin biaya dulu, dan setiap agensi itu menurut aku biayanya beda-beda karena menurut pengalaman aku sudah pernah mencari informasi tentang beberapa agensi dan ternyata biaya setiap agensi itu berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kalian juga harus sudah siapin dokumen. Itu yang terpenting. Nah, sekarang aku mau bahas satu persatu tentang Polandia. Jadi Polandia itu adalah negara bagian Eropa di mana Polandia itu pakai mata uangnya adalah zloty. Jadi gaji teman-teman semua di sini itu pakainya adalah zloty ya. Bukan euro, bukan dolar, tapi zloty. Itu adalah mata uang untuk gaji Polandia. Terus yang kedua tentang biaya, bagi biaya itu kalian bisa cari tahu dari setiap agensi dulu, survei. Biaya setiap agensi itu berbeda-beda. Kalau dari agensi saya yang pernah saya pakai, itu pun menurut aku itu biayanya yang paling murah di antara beberapa agensi. Karena menurut aku yang pernah aku alamin, aku cek dari beberapa agensi itu lumayan udah tinggi, dan agensi yang aku pakai ini lumayan masih agak rendah ya, maksudnya nggak begitu mahal gitu. Terus yang ketiga itu adalah tentang dokumen. Nah, di sini yang paling terpenting teman-teman, pertama dokumen apa aja yang harus kalian siapin ketika kalian mau proses ke Polandia. Jadi yang pertama kalian itu harus punya paspor. Paspor itu penting banget teman-teman, karena paspor itu adalah identitas internasional bagi kalian yang mau kerja ke luar negeri, khususnya di Eropa terutama, kalian harus punya paspor. Nah, paspor ini gimana cara bikinnya? Paspor ini kalian bisa bikin di kantor imigrasi terdekat di kota kalian. Atau kalian juga bisa Google, cari informasi bagaimana cara bikin paspor, maka nanti akan ada di Google, akan dikasih tahu semuanya, mulai dari foto, pakai ijazah, dan lain sebagainya. Itu gampang banget, kalian tinggal datang aja ke kantor imigrasi, dan saran aku, kalian datang ke kantor imigrasi dulu, cari informasi sama cari jam dan hari di mana kalian bisa mengajukan permohonan pembuatan paspor, karena di kantor imigrasi itu sudah ada jadwalnya teman-teman. Kadang sudah full. Kalau sudah full kalian nggak bisa bikin, jadi kalian harus nyari lagi hari di mana kalian bisa melakukan pembuatan paspor. Jadi lebih baik kalian datang aja ke kantor imigrasi. Di sana kalian bisa tahu syaratnya apa aja dan kapan kalian bisa bikin paspor di kantor imigrasi. Nah, setelah paspor, kalian juga harus siapin surat keterangan dari orang tua atau dari suami. Bagi yang sudah menikah, itu surat keterangan dari suami. Jadi, surat keterangannya itu dalam bentuk ketik gitu, dan nanti akan ditandatanganin bermaterai sama suami bagi yang sudah menikah. Dan kalian bikin surat keterangan dari orang tua bagi yang belum menikah. Nanti akan aku kasih tahu contohnya di video ini, contoh surat keterangannya bagi yang belum menikah dan bagi yang sudah menikah. Tapi aku ada contohnya bagi yang belum menikah ya, jadi surat keterangan dari orang tua.
Terus apa lagi Kak setelah itu gitu? Setelah itu kalian harus cari surat keterangan dari RT, RW, dan kelurahan. Jadi kalian harus datang ke RT setempat buat minta surat pengantar bahwa kalian itu mau kerja ke Polandia gitu. Dan nanti dari situ RT sama kelurahan akan memberikan surat sama kalian bahwa kalian itu mengetahui bahwa kalian itu akan bekerja ke Polandia. Nah, setelah paspor udah, surat keterangan dari orang tua sudah, surat keterangan dari kelurahan sudah, maka 3 dokumen ini kalian scan, lalu kalian kirim ke pihak agensi. Karena kebetulan waktu saya proses kerja ke Polandia, teman-teman, saya pakai agensi di mana semua proses saya by online. Jadi saya belum pernah ketemu. Jadi semua tentang proses saya itu dari handphone. Jadi saya scan, saya kirim ke pihak agensi, tetapi saya tetap simpan file-file saya, dokumen-dokumen asli saya, karena itu nanti juga dibutuhkan ketika kita sudah dapat appointment visa. Jadi jangan dibuang, tetap disimpan karena itu penting ya. Lalu setelah itu prosesnya apa lagi Kak gitu. Jadi setelah itu teman-teman, kita menunggu sampai kita dapat working permit. Nanti akan aku kasih tahu sama kalian bentuk working permit itu seperti apa di video aku. Jadi waktu itu aku proses sending dokumen dari tanggal 1 Februari 2023 dan aku dapat working permit di sekitar tanggal 1 April 2023. Jadi sekitar 3 bulan dari Februari itu aku udah dapat working permit. Jadi proses working permit itu ada yang lama, ada yang cepat, tergantung rezeki kita. Menurut aku bagaimana kalian berdoa lah ya, minta sama yang di atas supaya kalian tuh biar cepat dapat working permitnya gitu. Karena kalau udah dapat working permit, maka proses kalian ke selanjutnya itu cepat gitu teman-teman. Nah setelah working permit apalagi nih Kak gitu. Setelah working permit masih ada lagi teman-teman. Jadi setelah working permit itu kalian masih menunggu dokumen kayak semacam informasi dimana tentang apa aja yang kalian dapat, akomodasi apa aja yang kalian dapat, kemudian kalian nanti akan bekerja di pabrik apa. Contohnya di pabrik pengolahan daging kah, ikan kah, ayam kah, sosis kah, atau di pabrik elektronik. Nah nanti di situ tuh akan tercantum semua kalian bekerja di bagian apa, lalu salary kalian berapa, kemudian akomodasi apa yang kalian dapat, lokasi pabriknya itu di daerah mana, itu nanti di situ akan tercantum semua. Dan setelah itu dari pihak agensi akan ngirim ke kalian dokumennya, kalian print dan kemudian kalian tanda tanganin. Setelah kalian tanda tanganin, kalian kirim balik ke pihak agensinya menyatakan bahwa kalian tuh setuju dengan apa yang diberikan kepada kalian. Setelah itu teman-teman, dari bulan April sampai sekitar bulan September aku dapat semacam kayak informasi tentang pekerjaan saya ya, akomodasi dan lain sebagainya saya jelaskan tadi. Itu sekitar 3 bulanan lebih juga. Akhirnya setelah saya dapat tentang dokumen itu yang berisikan tentang informasi pabrik saya, kemudian gaji saya, akomodasi saya, itu sekitar di bulan September. Setelah itu saya kirim ke pihak agensi. Terus saya masih menunggu lagi di sesi terakhir, yaitu yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tentang visa. Nah visa itu agak lama juga teman-teman. Aku sendiri menunggu visa itu hampir 1 tahun karena proses dari tanggal 1 Februari 2023 sampai akhirnya aku dapat appointment visa di tanggal 25 Desember 2023. Jadi di tanggal 25 Desember itu aku dapat appointment visa, dimana waktu itu waktunya mepet banget karena
hari raya Natal sama tahun baru. Kemudian kita siapin semua dokumennya buat appointment visa datang ke kantor kedutaan Polandia di Jakarta. Nah, teman-teman nggak usah khawatir tentang dokumennya apa aja dan lain sebagainya, karena dokumen kita kayak working permit yang asli itu sudah dipegang sama pihak agensi, dan kalian tinggal nyiapin dokumen-dokumen kalian yang asli kayak surat izin orang tua, surat izin dari kelurahan, paspor kalian. Kalau paspor itu waktu kita apply, kita paspor udah ada, kita kirim ya, kita kirim ke pihak agensinya. Jadi paspor pun ini sudah dibawa sama pihak agensi, jadi kalian tinggal bawa dokumen-dokumen pelengkap aja kayak foto kayak gitu. Nah, kalau udah Hamin 1 hari sebelum kalian datang ke kantor kedutaan, kalian harus udah nemuin pihak agensi. Jadi kayak bagi kalian yang awal proses belum pernah ketemu sama sekali sama pihak agensi kalian tatap muka, dan kalian akan bertemu ketika kalian sudah dapat appointment visa, karena mereka akan ngasih dokumen asli kalian buat datang ke kedutaan gitu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu ditakutkan tentang proses kalian, selama kalian berada di proses yang benar dan berada di proses yang rule yang benar dan agensi kalian bertanggung jawab, pasti berangkat gitu. Memang proses kerja ke Polandia itu normalnya 1 tahun, teman-teman, kurang lebih 1 tahun. Jadi bagi kalian yang mau proses kerja ke Polandia, saran dari aku, kalian tetap bekerja di Indonesia. Jangan resign dulu sebelum kalian dapat appointment visa. Karena kalau kalian hanya menunggu proses kerja ke Polandia, itu akan lama banget dan akan boring banget kalian menunggu. Jadi lebih baik kalian sambil bekerja, sambil menunggu, nggak kerasa nanti kalian akan dapat waktunya kalian berangkat, dan kalian juga bisa nabung buat biaya berangkat ke Polandia. Jadi selama kita berada di proses yang benar, dipegang sama agensi yang bertanggung jawab, pasti berangkat teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau tahu dan mau tanya-tanya tentang Polandia lebih dalam lagi, atau kalian mau tahu tentang agensi yang saya pakai waktu itu, kalian bisa DM saya di IG saya, akan saya jawab, akan saya kasih informasi. Karena bagi saya kalau kita bertukar pengalaman itu lebih baik ya teman-teman, bertukar informasi itu lebih baik gitu. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana proses kerja ke Polandia. Selebihnya teman-teman bisa tanya ke saya melalui DM bagi kalian yang minat kerja ke Polandia. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Bye. Assalamualaikum.